Hai Sobat Asu Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang menceritakan perjalanan seorang murid yang diburu 4 aliran perguruan besar karena dirinya telah menimba ilmu sesat yang kehebatannya melampaui seorang dewa. Ya adalah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Film dibuka dengan disuguhkan narasi bahwa menurut catatan kitab kuno, para dewa langit berhasil memusnahkan pasukan iblis purba demi menjaga keseimbangan langit dan bumi. Namun karena kekuatan budidaya Raja Iblis yang kuat dan tak bisa dimusnahkan, para dewa menyegel inti kekuatan Raja Iblis ke dalam alam baka. Alih-alih kedamaian terjadi, ternyata inti sumber kekuatan Raja Iblis berhasil diserap seorang anak iblis yang membuat alam langit dan bumi kembali kacau. Untuk menghentikan itu semua, 4 aliran sekte dewa berusaha menghentikan dan melawan anak iblis tersebut dengan nyawa yang menjadi taruhan. Ya, di lembah Gunung Barat inilah Master Zenren dan ketiga aliran sekte dewa mengeluarkan segala kesaktian ilmu budidayanya demi membunuh Muking yang dianggap sebagai anak iblis. Dari geger geden itulah Yinsu yang merupakan murid kesayangan Muking di Gunung Barat ikut membela 4 aliran dewa. Dengan formasi 7 tulang iblis yang sudah terbentuk, terlihat Muking tak lagi mampu melawan dan menahan kehebatan formasi yang hingga akhirnya Muking, si ratu iblis, berhasil mereka taklukkan. Namun sebelum lenyap, Muking memberi kutukan pada muridnya Yinsu yang berupa kutukan penusuk wajah dan pembakar hati. Dengan kutukan tersebut, hubungan guru dan murid tidak akan terputus, yang mana Yinsu juga akan binasa jika ia keluar dan meninggalkan Gunung Barat. Untuk mengakhiri kutukan tersebut, Yinsu harus bisa kembali menghidupkan Muking dengan cara menyatukan setengah inti jiwa spiritualnya dengan inti serpian jiwa Muking yang tersisa. Kutukan tersebut tentu membuat Yinsu mengalami penderitaan, sebab ia harus menunggu 18 tahun agar Muking dapat bereinkarnasi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan kakek-kakek yang menemukan seorang bayi yang belum jelas asal usulnya. Bahkan bayi tersebut juga memiliki tanda legendaris seutas ranting pohon yang berada di lengan tangannya. Ranran yang sudah tumbuh dewasa, ia mulai sadar jika ranting pohon yang ia punya mampu melindungi dirinya dari segala ancaman. Tak hanya cantik, Ranran juga pandai membuat masakan yang lezat. Dari sini, Ranran sadar bahwa ranting pohon miliknya mulai melemah. Di sini, ia berusaha mencari cara untuk menjaga jiwa Ling Xiao. Sedangkan di sisi lain, Wei Yu, tetua sekte kegelapan, mulai merasakan hawa energi spiritual kuat yang berada di Gunung Jue. Karena tak ingin penantiannya selama 18 tahun sia-sia, Wei Yu bersama pasukan mulai menuju keberadaan pohon reinkarnasi di Gunung Jue. Meski Gunung Jue sudah dilapisi segel pelindung, hal itu dapat Wei Yu jebol menggunakan tulang spiritual naga langit. Nah, disinilah Wei Yu berusaha menyerap inti akar pohon reinkarnasi. Jika hal itu berhasil ia lakukan, maka dirinya akan menjadi pendekar hebat yang tiada tanding di segala alam.
Melihat buah reinkarnasi yang mengeluarkan reaksi, Weijiu sadar jika salah satu jiwa entah Muking atau Yan-er yang merupakan adik perempuan Muking sudah terlahir dahulu yang belum pada waktunya. Sedangkan di dalam gua pertapaan, terlihat Jinsu menghabiskan waktunya selama 18 tahun bertapa untuk mencapai tingkatan kultivasi tertinggi. Namun belum sampai di titik level tersebut, konsentrasinya terganggu setelah merasakan sesuatu hal yang terjadi di Gunung Jue. Karena tak ingin bertindak ceroboh serta tak mau berurusan dengan 4 aliran sekte besar, Weijiu memerintahkan kedua asisten terbaiknya untuk melacak desa terakhir di bawah Gunung Jue. Hal itu ia lakukan demi menemukan sosok reinkarnasi jiwa Muking. Dan benar saja, dalam waktu sekejap, para penduduk desa diculik oleh pasukan Weijiu. Tidak dengan Ran-ran, ia berhasil selamat berkat pelindungan Ling Xiao. Karena tak ingin melihat kerabat dan para penduduk desa celaka, Ran-ran mengeluarkan kertas jimat pelacak untuk menemukan keberadaan para penduduk. Di sana, Weijiu akan memasukkan satu persatu para warga ke dalam tungku api suci untuk menemukan sosok orang yang ia cari. Sesepuh desa yang tak ingin semua penduduk desanya menjadi abu, ia mengatakan di hadapan Weijiu bahwa masih ada satu orang yang belum ditangkap. Tak lain, dia ialah anak yatim piatu yang bernama Ran-ran. Tak mau tertangkap, Ran-ran berusaha kabur dari sana sambil memikirkan cara untuk menyelamatkan penduduk desa yang masih dijerat Weijiu. Weijiu yang tak mau kehilangan jejak, ia mengeluarkan sihir perangkap guna membatasi dan mempermudah menangkap sosok anak yatim piatu tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengutus salah satu asistennya untuk membawa dan menyeret Ran-ran sesegera mungkin. Dalam keadaan bahaya, untungnya Ran-ran berhasil diselamatkan Yinsu dari monster gagak hitam dan para bawahan Weijiu. Yinsu di sana tentu dibuat terkejut sebab reinkarnasi Muking di kehidupan baru sama sekali tak mengenali dirinya. Karena ketakutan melihat sosok pemuda di hadapannya, Ran-ran tentu memiliki niatan untuk kabur. Namun hal itu nihil ia lakukan sebab secara tiba-tiba ia merintih kesakitan efek energi iblis yang berhasil ditanam oleh Weijiu sebelumnya. Melihat kondisi yang lemah, Yinsu berusaha memberikan pertolongan pertama dengan membawa Ran-ran istirahat di penginapan Mbok Darmi. Di sini Yinsu sadar jika jiwa Muking telah pecah atau tak sempurna akibat terlalu dini bereinkarnasi. Hal itu tentu membuat inti spiritual Muking mengalami kecacatan atau terlahir secara prematur. Demi mengakhiri kutukan 18 tahun yang silam, Yinsu berniat mengangkat Ran-ran menjadi muridnya di Gunung Barat, meski tindakan dan keputusan yang ia buat melanggar aturan langit. Untuk mengusir Weijiu dari Gunung Jue, Yinsu memerintahkan Yu Chen untuk memberitahu 4 aliran sekte besar agar Weijiu teratasi. Nah, disinilah Yinsu menemui Ran-ran sambil mengeluarkan pelakat Gyo dengan memaksa Ran-ran untuk berlutut di hadapannya. Namun nyatanya Yinsu juga ikut berlutut di hadapan Ran-ran sebab di masa lalu Yinsu ialah muridnya. Sedangkan di sisi lain, salah satu murid melapor pada Weijiu jika mereka telah gagal. Sadar di belakang anak yatim piatu ada yang membantu dan melindunginya, Weijiu seketika pergi untuk bertindak sendiri. Begitu halnya Ran-ran. Di sana ia berhasil mengelabui Yinsu agar bisa kabur dan terlepas dari jeratannya. Nah, di waktu bersamaan, Weijiu berjumpa dengan Yinsu yang diduga kuat dalang orang yang menggagalkan rencananya. Yinsu yang cerdik, terlihat ia berhasil menjebak Weijiu di penginapan putra mahkota yang bernama Suyu.
Tentu, Weiji seketika dibuat ciut mental sebab orang yang bersama putra mahkota merupakan guru spiritual Feng yang kultivasi kungfunya sudah di tahapan tingkatan ketiga. Karena tak mau bermasalah dengan Suyu serta 4 sekte aliran besar, Weiji memilih mundur kabur dari sana. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Yinsu berhasil membujuk dan membawa Nonaran ke perguruan Gunung Barat. Di momen inilah Yinsu tiba-tiba mengingat flashback masa lalu di saat ia pertama kali datang di Gunung Barat bersama gurunya. Tak selang lama, Yinsu memerintahkan Yu Chen untuk mempersiapkan upacara dan membawa Nonaran menuju kamar peristirahatan agar ia bisa kenal dengan murid lain di Gunung Barat. Keesokan harinya, di saat upacara peresmian, tiba-tiba keganjilan terjadi, yang mana awan seketika gelap yang menandakan bahwa langit tak meridhoi jika Nonaran menjadi murid Yinsu. Tak peduli dengan hal itu, Yinsu tetap melaksanakan upacara peresmian meskipun jalan yang ia tempuh berbalik dengan aturan langit. Setelahnya, terlihat Yinsu membawa Nonaran di lembah Shifeng yang merupakan ujian pertamanya agar meridian tubuh Nonaran dapat dengan cepat menyerap segala ilmu budidaya untuk menyempurnakan kultivasi. Terlebih, ingatan Nonaran di masa lalu, yang mana ia merupakan guru spiritual Muking, leluhur perguruan Gunung Barat. Yinsu yang tak mau keliru dalam bertindak, terlihat ia berjuang sekuat tenaga demi membayar utang pada Muking gurunya. Paham jika Ranran diperlakukan berbeda, tentu 3 murid Gunung Barat sempat menaruh penasaran pada Yinsu sang guru, sebab dinilai terlalu keras mendidik Ranran berlatih ilmu spiritual. Sedangkan di sisi lain, di dalam markas 4 sekte besar, para tetua perguruan dikejutkan energi iblis kuat kembali muncul. Karena memiliki sangkut paut dengan Gunung Barat, keempat tetua perguruan besar berniat menyelidiki lebih lanjut dengan datang menemui Yinsu. Dan benar saja, di sana Wenyi dari sekte Gunung Kong memberitahu Yinsu jika alat pendeteksi iblis di markas 4 sekte besar mengeluarkan reaksi. Mereka menduga jika sumber tersebut muncul di Gunung Jue. Mendengar hal itu, Yinsu seketika menunjukkan buah pohon reinkarnasi di Gunung Jue yang masih utuh serta formasi segel penghalang yang ia buat tidaklah jebol. Tentu Yinsu menyembunyikan kebenaran di balik ini semua agar 4 sekte aliran besar tak menjadi penghalang untuk memulihkan jiwa Muking yang masih ambyar. Di sisi lain, Weiji masih belum menyerah untuk bisa masuk ke Gunung Barat. Di sana, ia menggunakan sihir kemampuannya dengan masuk ke bawah alam sadar Nonaran dengan media rambut yang sudah ia dapatkan. Akibat bertindak ceroboh, Yinsu menghukum Nonaran di lembah Lotus Putih agar Nonaran berlatih ilmu pemurnian jiwa. Tak berselang lama malam harinya, Nonaran sengaja masuk ke dalam kamar Yinsu untuk mencari pusaka pedang tetesan darah. Hal itu ia lakukan demi menolong Ling Xiao yang energi spiritualnya hampir padam. Dan benar saja, di saat mendemek pusaka tersebut, energi spiritual Ling Xiao dapat bertambah kali lipat. Namun, di sana Nonaran seketika terhempas efek tak mampu mengambil giok merah yang berada di pusaka tersebut. Tak hanya itu, Nonaran juga tak sengaja melihat cermin legendaris yang melihatkan gurunya sedang berduel dengan sosok naga hitam. Melihat situasi yang tak bagus, Nonaran mencoba bersembunyi agar aksinya tak diketahui gurunya. Namun hal itu nihil dilakukan, yang ngebuat ia tertangkap basah oleh Yinsu. Di saat Yinsu menginterogasi Nonaran, tiba-tiba ia tertidur akibat efek air arak yang jatuh di bak mandinya.
Tentu kesempatan tersebut dimanfaatkan Nonaran untuk mengambil kembali giok merah. Karena misinya telah berhasil, Nonaran yang dari awal tak memiliki niatan serius berlatih ilmu budidaya, ia mulai keluar menuruni pegunungan untuk menjauh dari perguruan Gunung Barat. Dan benar saja, esok paginya terlihat Nonaran sampai di kota Jinxia. Di kedai Mbok Darmi inilah terlihat Nonaran mengungkapkan rasa senang karena bisa terlepas dari jeratan Gunung Barat. Namun tak berselang lama dari menikmati makanan di kedai Mbok Darmi, tiba-tiba tubuh Nonaran melemah hingga muntah darah. Melihat kondisi badannya yang menua, Nonaran akhirnya sadar dengan sumpah perkataan Yinsu bahwa ia akan mati jika meninggalkan Gunung Barat. Dalam keadaan yang bingung, di sisi lain, Weiju berhasil mendeteksi keberadaan Nonaran. Disinilah ia juga berhasil masuk di bawah alam sadarnya untuk melihat dan memastikan apakah Nonaran benar-benar wujud reinkarnasi si guru spiritual Muking. Untungnya, Yinsu berhasil menggagalkan tindakan Weiju dengan cara memindahkan formasi yang sudah terbentuk. Setelah mendapatkan pertolongan, akhirnya Nonaran bisa kembali sadar dengan melihat perlakuan Yinsu padanya. Di sana ia berkata dan bersedia untuk kembali ke Gunung Barat. Di waktu yang hampir bersamaan, Yinsu dihampiri kakak perguruannya di Gunung Barat. Di sana Yinsu meminta Zheng Yi memeriksa kondisi Nonaran. Yinsu menilai jika ada sesuatu hal yang tak beres di dalam jiwa Nonaran. Karena memerlukan waktu, di sana Yinsu mengungkapkan rasa penyesalan sebab kematian gurunya akibat dari ulah dan keegoisannya yang melampaui batasan. Untuk membalaskan budi kebaikan Muking sang guru, Yinsu berkata di hadapan Zheng Yi bahwa ia akan berusaha untuk melawan takdir demi mengembalikan kehidupan Muking dengan menyempurnakan reinkarnasinya. Nah, dari sinilah kita diperlihatkan 18 tahun yang silam, di saat Yinsu berhasil merebut pusaka serangga pemikat hati dari tangan perguruan Tianku. Pusaka tersebut merupakan pusaka legendaris yang bisa digunakan untuk mencapai level tingkatan ilmu iblis. Dan benar saja, esok harinya di saat kaisar kerajaan mengumpulkan semua lapisan orang penting kerajaan, tak lama itu pangeran mahkota yang bernama Suyu menghadap sang raja. Ia berkata dan membawa kabar baik jika dirinya berhasil menaklukkan Jenderal Li Hu dari wilayah Fuyi. Karena tak ingin Suyu mendapatkan penghargaan dari sang raja demi martabat keluarga Raja Ping, terlihat Yinsu mengeluarkan sihir serangga pemikat hati agar Jenderal Li Hu menjadi kesetanan. Tentu, siasat tersebut berjalan mulus, yang membuat sang kaisar takjub dengan kehebatan putra Raja Ping. Karena aksi barusan hampir membuat nyawanya melayang. Tentu sang kaisar menyalahkan Suyu putra Raja Zong karena dianggap teledor. Atas kegigihan Yinsu, sang kaisar memberikan hadiah besar padanya. Singkat cerita, setelah urusannya selesai di kediaman kaisar, Yinsu yang hendak pergi, tiba-tiba para pendekar dari kerajaan Zong melontarkan kata-kata tak pantas pada Yinsu dengan membawa nama orang tua dalam kehidupan pribadinya. Dalam kemarahan tersebut, untungnya serangan Yinsu dapat dihalau seorang perempuan bergaun merah yang dijuluki sebagai guru spiritual. Nah, dari sinilah awal mulai Yinsu dan Muking saling kenal. Karena berkarakter dingin dan tak banyak bicara, tentu Yinsu seketika pergi tanpa ingin tahu siapa sosok perempuan tersebut. Di saat Yinsu hendak bertemu ayahnya Raja Ping, langkah kakinya seketika terhenti di saat mendengar mereka yang sedang membincangkan sang kaisar. Tentu, Raja Ping berambisi besar akan menjadikan Yinsu sebagai putra mahkota kekaisaran. Dengan bantuan seorang pendekar berjubah hitam tersebut. Di sana pendekar jubah hitam mengatakan bahwa keinginan tersebut akan segera terwujud. Sebab Yinsu
Dari kecil sudah mereka tanamkan pusaka iblis yang mampu menyerap energi spiritual terkuat di segala alam. Tentu dengan menciptakan benih anak iblis yang mereka latih dengan keras akan mempercepat Raja Pink untuk mewujudkan ambisinya. Nah, disinilah juga diperlihatkan bahwa Yinsu kecil dikurung bersama hewan iblis ganas agar jiwa dan karakter Yinsu menjadi buah selayaknya iblis. Setelah melewati ujian tersebut 1 tahun lamanya, pendekar jubah hitam kembali melatih Yinsu ilmu keterampilan pengendali pedang 5 unsur dengan tujuan agar Yinsu dapat membunuh para pendekar yang hendak menghalangi misinya untuk mendapatkan sumber energi spiritual. Dengan keterampilan yang dimiliki Yinsu saat ini, akhirnya ia bisa mendeteksi keberadaan sumber energi spiritual. Nah, di sini pendekar hitam memberitahu Yinsu untuk segera menguasai ilmu hati iblis. Ilmu tersebut memiliki kesaktian yang bisa menyerap segala ilmu budidaya seseorang. Demi misi dan ambisi, Yinsu mulai pergi menuju sekte Jihua demi mendapatkan kitab hati iblis yang disegel di sana. Di saat itulah, Yinsu melakukan penyamaran agar bisa berguru di sekte Jihua sambil mencari titik keberadaan kitab hati iblis yang disimpan. Namun setelah bertahun-tahun belajar di perguruan sekte Ji, Yinsu belum berhasil menemukan kitab tersebut. Dalam momen tak diduga, Muking yang sedang membantu Pangeran Suyu mencari adiknya yang hilang. Dengan tak sengaja, ia bertemu dengan Yinsu. Di sini, Muking menduga bahwa hilangnya adik Suyu memiliki hubungan dengan Yinsu. Karena tak mau mengakui dan memberitahu keberadaan adik Suyu, berat Muking melesatkan serangan sambil menawari Yinsu untuk ikut dengannya di Gunung Barat. Dan benar saja, terhadap kemampuan Yinsu masih kalah jauh dari Muking yang mengharuskan dirinya untuk kabur. Alih-alih aman dari kejaran Muking, nyatanya aksi kabur Yinsu nihil ia lakukan. Dalam mode kepepet inilah Yinsu mengeluarkan sihir iblis yang ngebuat batu Yitong milik Nona Muking mengeluarkan reaksi. Dari sini, Muking mengetahui bahwa Yinsu merupakan cikal bakal anak iblis yang memiliki misi untuk mendapatkan sumber energi spiritual. Untuk mengagalkan rencana jahat tersebut, Muking berniat menyelamatkan dengan cara menjadikan Yinsu sebagai muridnya di Gunung Barat. Singkat cerita, malam harinya, ternyata Yinsu berhasil masuk di ruang rahasia keberadaan kitab hati iblis tersimpan. Selangkah hampir berhasil. Tiba-tiba, Yinsu kembali dikejutkan keberadaan Muking. Di sana, Muking menggertak Yinsu untuk segera memberitahu keberadaan adik Suyu, serta bersedia ikut bersamanya di Gunung Barat. Karena tak memiliki pilihan lain, akhirnya Yinsu bersedia memberitahu lokasi di mana ia menyembunyikan adik Pangeran Suyu. Nah, sebelum pergi inilah Muking menjebak Yinsu agar murid perguruan sekte Ji menuju tempat rahasia penyimpanan kitab. Tentu, dalam waktu sekejap, Yinsu pun tertangkap. Sedangkan di sisi lain, terlihat Muking berhasil menemukan dan membawa adik Suyu kembali ke istana. Tidak dengan Yinsu, terlihat dirinya dihukum cambuk dan dirantai akibat menerobos masuk wilayah larangan. Setelah beberapa hari di sel tahanan, Master Yuan leluhur sekte Ji datang. Di sana ia menasihati Yinsu untuk bertaubat. Dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan agama. Karena hati yang sudah dirasuki iblis, tentu ucapan Master Yuan diabaikan olehnya.
Untuk membujuk hati Yinsu agar bertaubat, Master Yuan memberi tawaran agar Yinsu mau menjadi muridnya secara langsung. Ia menilai bahwa Yinsu ialah murid yang cocok untuk mewariskan segala ilmu budidayanya, serta cocok untuk menjadi penerus tetua perguruan. Karena diuntungkan, tentu Yinsu bersedia lutut dan meneteskan darahnya di plakat giok sebagai sumpah serapah antara guru dan murid. Setelah semuanya berjalan, tiba-tiba Yinsu kaget sebab orang di hadapannya bukanlah Master Yuan. Nah, di waktu inilah Yinsu resmi menjadi murid Mu Qing, guru spiritual terampuh di Gunung Barat. Singkat cerita, esok paginya terlihat Yinsu dibawa Mu Qing di perguruan Gunung Barat. Karena merasa dipaksa, tentu Yinsu sama sekali tak suka dengan perlakuan Mu Qing. Yang bahkan Yinsu berkata di hadapan para murid perguruan, siapapun yang menyentuhnya maka ia tak segan untuk membunuh. Paham dengan karakter dan sifat Yinsu yang keras kepala, Mu Qing agak sedikit keras mendidik Yinsu sambil memaksanya untuk mandi di bak air penghuripan guna menghilangkan segala aura jahat yang menempel di dalam tubuhnya. Dengan melihat luka tersebut, Mu Qing bertanya pada Yinsu apakah Raja Ping yang melakukan hal tersebut. Dari sini, Yinsu sedikit sadar bahwa Mu Qing telah baik padanya sebab ia mampu mengeluarkan racun penggerogot tulang yang ditanam Raja Ping atas kegagalannya membunuh adik Suyu. Meski berkarakter licik dan keras hati, terlihat Mu Qing tetap selalu melatih Yinsu meski tindakan Yinsu berniat untuk selalu membunuhnya. Dari hari ke hari inilah, Mu Qing makin penasaran dengan jati diri dan latar belakang Yinsu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, terlihat Mu Qing bersama adiknya Nona Xiao datang menjenguk sesepuh yang sekaligus guru mereka di lembah Jihua. Ia bernama Ye Xin. Tentu mereka memiliki hubungan yang hangat, yang bahkan Guru Xin juga mengetahui bahwa Mu Qing memiliki murid baru. Bukannya senang, Guru Xin mengatakan memberitahu Mu Qing bahwa muridnya itu kelak akan membuat bencana yang besar. Mu Qing yang percaya jika takdir dapat diubah, ia berkata di hadapan Guru Xin jika dirinya akan berusaha keras, mendidik, dan mengajarkan Yinsu dengan baik. Dengarkan soal keyakinan, Guru Xin mewajangi Mu Qing bahwa setiap orang memiliki jalan takdirnya. Bertepatan itu, Guru Xin berpamitan akan pergi berkelana jauh untuk menikmati alam kefanaan yang belum semua ia jelajahi. Singkat cerita, terlihat Mu Qing kembali menghampiri Yinsu yang sedang berlatih keterampilan ilmu pedang. Di sini Mu Qing kemudian menyuruh Yinsu bermeditasi agar ia bisa melatih dan menyalurkan energi murni ke dalam tubuhnya. Melihat perkembangan muridnya yang begitu cepat, Mu Qing menyuruh Yinsu untuk istirahat lebih awal. Dan benar saja, esok paginya Mu Qing mengajak Yinsu keliling ke kota Praja, tak lain untuk mendidik dan melatih kepekaan hati Yinsu agar gemar melakukan perbuatan baik dengan membantu dan menolong orang lain yang tertimpa kesusahan. Nah, di saat Mu Qing menyuruh Yinsu membebaskan seorang anak kecil yang terikat itulah, tiba-tiba mereka dikejutkan kemunculan Dewa Bumi yang membuat anak tersebut kembali diculik. Tak ingin terjadi hal buruk, Mu Qing mengajak Yinsu untuk mengejar. Tanpa mereka sadari, Dewa Bumi menjebak mereka masuk ke wilayah larangannya, yang hal itu membuat Mu Qing menyetujui penawaran Dewa Bumi demi menyelamatkan Yinsu dan gadis mungil keluar dari sana.
Mengetahui tindakan tersebut membuat Yinsu khawatir dengan keselamatan gurunya. Tentu di sana ia berjuang sekuat tenaga untuk mencegah portal alam dunia dan dewa tertutup. Namun usahanya nihil dilakukan. Nah, di waktu yang hampir bersamaan, Muking tiba-tiba keluar yang ngebuat Yinsu senang dan lega. 你出来了，如何不得心情？ 也不亏。 Singkat cerita, setelah membantu mengobati luka, Muking menyuruh Yinsu menikmati keindahan kota Praja. Sedangkan ia akan beristirahat sejenak untuk memulihkan energi. Bertepatan inilah, ternyata hari tersebut merupakan hari kelahiran Yinsu. Di momen yang spesial, terlihat Yinsu menghampiri kedua orang tuanya. Alih-alih mendapat perlakuan baik, di sana ia malah kembali diusir dengan berkata jangan lagi kembali ke sini. Dari sinilah kita diperlihatkan bahwa semasa kecil dulu Yinsu tak pernah diperlakukan baik oleh ibu dan ayah tirinya. Yang bahkan sang ibu dengan tega menjual Yinsu pada Raja Ping demi menyambung hidup di saat peceklik mencekik. Mengetahui hal itu, Yinsu kecil tetap memohon agar ibunya dapat membukakan pintu sambil berkata, aku tak akan apa hidup sengsara asalkan bersamamu sang ibu. Namun hal itu tak digubris. Nah, disinilah Yinsu juga pernah hidup menjadi anak lataran. Hingga akhirnya ia memutuskan pergi menuju kediaman Raja Ping demi hidup. Di kediaman Raja Ping, Yinsu dijadikan alat untuk mencapai ambisinya dengan melatih dan memasukkan ilmu sesat di hati Yinsu agar bisa menemukan dan menyerap sumber energi spiritual yang diyakini masih tersegel di dalam alam baka. Dari sini kita diberitahu bahwa dari kecil Yinsu sama sekali tak mendapatkan kasih sayang oleh orang tuanya, hingga bahkan di kediaman Raja Ping ia dilatih hampir kehilangan nyawa oleh pendekar jubah hitam. Dalam keadaan sedih yang mendalam dan di saat pulang menuju perguruan, Yinsu terharu dengan perlakuan gurunya. Dari sini hati Yinsu sedikit tenang, sebab ia merasakan kasih sayang yang begitu tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tak hanya itu, terlihat mungkin juga sudah menyiapkan sop hangat dari kedai Mbok Darmi, serta memberikan hadiah berupa bibit pohon dewa yang bermanfaat sebagai obat anti galau. Namun di sini rasa sakit hati yang ia rasa tak akan pernah bisa terobati. Ia ungkapkan hal itu sebab tujuannya hidup tak lain untuk menjadi orang terkuat penguasa di segala alam. Yang bahkan keinginan besarnya tak lain untuk menjadikan semua orang bersembah lutut padanya. Mendengar ungkapan dan pelampiasan isi hati tersebut, Muking yang memiliki banyak cara, terlihat ia berhasil mengendalikan hati Yinsu meski hanya 1% saja. Singkat cerita pagi harinya, di saat Yinsu sedang berjalan bermain kecapi, tiba-tiba ia merintih kesakitan efek spiritual ilmu hitam yang ditanam di dalam hatinya. Mengetahui hal tersebut, Muking tiba-tiba datang memberi pertolongan muridnya. Merasa aneh dengan aura tersebut, serta Yinsu yang belum ingin diketahui secara jelas, tentu ia tak mengatakan kebenaran apa yang telah terjadi pada dirinya. Di sini, Muking menyuruh Yinsu melakukan meditasi di lembah Yifeng guna menstabilkan energi murninya agar Yinsu dapat dengan segera mencapai tahap kultivasi pembuatan pil emas. Dan benar saja, berkat bantuan Muking, terlihat Yinsu berhasil membentuk spiritual pil emas yang merupakan tingkatan level kultivasi yang hampir setara dengan dewa. Tentu di sini rencana rahasia Raja Ping yang hendak menciptakan pil iblis berhasil digagalkan oleh Muking. Di momen inilah pertama kalinya Yinsu memanggil Muking dengan sebutan Shiva. Tak selang lama esok paginya Muking kembali mengajak Yinsu turun gunung mengelilingi ibu kota. Di sana Muking membuat pengumuman
bahwa ia sedang mencari murid baru di perguruan. 这也是你说的要紧事。 Sontak hal itu direspon banyak warga sebab kehebatan spiritual Muking sudah tak lagi diragukan. Di sana Wei Jiu menghadap agar bisa diterima sebagai murid perguruan Gunung Barat, yang bahkan ia mengungkapkan rela meninggalkan jabatan sebagai tetua muda di Sekte Qi. 抱歉了， Alih-alih diterima, Muking dengan tegas menolak Wei Jiu dengan alasan bahwa paras Wei Jiu sama sekali tak menarik di pandangan matanya. Singkatnya, Muking kembali menghampiri dan memberikan hadiah berupa pusaka pedang giok merah pada Yinsu karena pencapaiannya yang sudah di tahap kultivasi pil emas. Yang bahkan di sana Yinsu juga sempat memesan gaun merah untuk gurunya Muking sebagai hadiah pertamanya. Namun di waktu yang hampir bersamaan, Yinsu dikejutkan kedatangan Nona Xiao yang sengaja diutus Raja Ping untuk menjemput dirinya. Tentu di sana Raja Ping sangat kesal sebab selama 1 bulan Yinsu hilang kabar terkait misi besarnya. Sebagai hukuman, terlihat Raja Ping mengeluarkan botol pengontrol sumber spiritual yang berada di hati Yinsu. Sontak hal itu membuat pendekar jubah hitam tak terkecuali Raja Ping terkejut karena botol itu tak bisa menyakiti Yinsu kembali. Melihat jika Yinsu tak bisa mereka kendalikan, 算计人品才是你不该有的样子。我倒想看看你。 pendekar jubah hitam bersiasat lain dengan memberikan Yinsu segelas air dari Mbah Dukun guna merasuki jiwa Yinsu kembali. Sontak alat pendeteksi aura sumber energi spiritual berputar yang ngebuat para tetua 4 sekte aliran besar mulai membuat rencana untuk menyingkirkan dan membunuh sosok anak iblis yang akan membuat malapetaka di segala alam. Sedangkan di dalam altar Sekte Qi, terlihat Wei Jiu sudah hampir mencapai tahap penyempurnaan kultivasi. Hal itu ia lakukan untuk membuktikan dan membalaskan dendam pada Muking atas penghinaan 3 tahun silam padanya. 日后练成魔功， Di waktu itu juga, Wei Jiu dikejutkan kedatangan pendekar jubah hitam. Kedatangannya tak lain mengajak Wei Jiu berkongsi untuk mengalahkan Muking. Tak butuh waktu lama, setelah salah satu warga melapor meminta pertolongan Muking bahwa dirinya usai diserang hewan siluman di pojok perbatasan hutan. Namun hal itu ternyata ulah Wei Jiu yang berniat menjebak Muking untuk dapat ia habisi. Sontak hal itu dianggap remeh oleh Muking sambil berkata di hadapan Wei Jiu, "Trik rendahan." 原来是你呀、啊！今日真是越看越……我看你哭嚷求饶。 Ya, meski dinilai cukup mumpuni, namun Wei Jiu bukanlah lawan imbang baginya. Dengan trik kotor itulah, tanpa Muking sadari, ia terkena racun ular hitam yang ngebuat dirinya pucat dan lemah. Dalam situasi tersebut, untungnya Yinsu berhasil menemukan keberadaan gurunya. Disinilah Yinsu melibas habis pasukan Wei Jiu yang bahkan ia berduel sengit dengannya. Dari perduelan tersebut, terlihat bahwa ilmu spiritual Wei Jiu lebih tinggi yang ngebuat Yinsu harus mengeluarkan ajian penyerap sukma demi melindungi gurunya. Tentu tindakan yang dilakukan Yinsu merupakan tindakan bodoh sebab teknik jurus tersebut akan berimbas pada kematian. Paham dengan hal itu, di sana Yinsu berusaha mengeluarkan racun mematikan di dalam tubuh Muking, lalu beranjak pergi pulang ke perguruan. 小水，是你啊！ Singkat cerita, esok paginya Muking diberitahu murid perguruan bahwa perpustakaan Lingxi sudah selesai dibangun. Di waktu yang hampir bersamaan, Pangeran Suyu datang di perguruan dengan maksud memberikan hadiah spesial di hari yang spesial pada Muking. 好，我早就知 Tentu 道。 tindakan tersebut membuat Yinsu cemburu. 不要给你，别让我们白忙活一场，这也是小五。 Nah, di saat ia masuk ke ruang pribadi Muking,
Dengan penasaran, ia membuka hadiah tersebut. Dengan melihat Gyo itu, Yinsu seketika ingat masa kelamnya yang amat perih. Yang tanpa pikir panjang, Yinsu bergegas pergi untuk menghadang 送 Suyu. 他这种东西， Tentu saja ia sangat marah pada Suyu sebab Gyo tersebut mengingatkan dirinya yang dulu telah dibeli Raja Ping dengan tusuk Gyo Konde yang sama. 这是我松木青。 Melihat perlakuan itu, tentu Suyu sangat kesal pada Yinsu yang selalu bertindak arogan dan sok jagoan. 皇家子弟，平亲王镇守边关时， 这 Di 天 saat 下 hendak 之 bertindak kejam inilah untungnya serangan Yinsu berhasil digagalkan Muking. Di sini Muking semakin heran dengan jiwa Yinsu yang tetap memiliki aura iblis, yang padahal Yinsu sudah berhasil mencapai level kultivasi pembentukan pil dewa. Penasaran dengan itu, Muking masuk ke dalam bawah sadar Yinsu guna mencari titik terang yang sebenarnya. Di sini Muking menyaksikan rekam masa lalu Yinsu yang penuh dengan kepedihan dan penderitaan yang bertubi-tubi. Mulai dari sini, Muking baru paham dan sadar bahwa Yinsu telah dijadikan alat oleh Raja Ping untuk mencapai ambisinya. Tak mau itu terjadi, Muking pergi menuju desa kelahiran Bok Darmi dengan niat menemui gurunya agar bisa mendapatkan solusi. Namun setibanya di sana, Muking tak menemukan keberadaan sang guru sebab guru Yesin masih keliling dunia. Dengan kehebatan yang Muking miliki, ia mampu melacak segala kitab milik gurunya demi menemukan jalan petunjuk. 这幅画 Dari ribuan kitab yang ia lacak, Muking menemukan lukisan kuno yang mengeluarkan cahaya keemasan. Nah, di sini Muking melihat gulungan naga bersisi yang merupakan kitab langit yang dapat memperlihatkan takdir seseorang. Dengan memejamkan mata dan membaca mantra, Muking berhasil melihat takdir Yinsu yang sungguh mengerikan. Kitab langit menunjukkan bahwa Yinsu berhasil menjadi Raja Iblis akibat jiwa yang sudah tak terkendali. Yinsu menghancurkan semua manusia yang dianggap sebagai sampah dunia. Melihat kenyataan tersebut, Muking mengajukan permohonan pada penguasa langit agar dapat merubah takdir yang sudah ditetapkan. Tentu sebagai guru, Muking rela menolong muridnya agar tak tersesat di jalan yang sesat. Nah, di saat Muking kembali ke perguruan, ia sungguh terkejut sebab rekaman kitab langit benar-benar plek keteplek sama yang ia lihat. 师傅，师傅您回来了。 Karena tak punya waktu banyak, Muking kemudian mencari Yinsu sambil memasukkan segel pengendali jiwa guna menggagalkan aksi pendekar jubah hitam. Tak sebatas itu, Muking juga membuat formasi segel iblis guna menghentikan itu semua. Di waktu yang bersamaan, para tetua 4 aliran sekte besar menyadari energi iblis kuat yang muncul di Gunung Barat. Di sana Muking menyuruh salah satu muridnya untuk segera menutup pintu masuk perguruan dengan formasi sihir. Di sini Muking mencoba memujangi Yinsu agar tak berontak dengan tindakan yang ia lakukan. Karena misi besarnya sudah bukan lagi rahasia, Yinsu tetap kekeh tak mau mendengar nasihat dari Muking. 师傅不要！你如果不是我敞开心里，我怕是早就死，都是靠着这个信念。 Karena tak bisa mengungkapkan secara langsung rahasia isi kitab langit pada Yinsu, 只要我拼命修炼，总有 di 一天 sana ia hanya bisa memberi keyakinan bahwa tindakan yang ia lakukan semata-mata hanya untuk menolongnya. 你一定要信我说的，我所做的一切。 Nah, di saat Muking pergi, Yinsu kembali mendapat bisikan yang ngebuat ia hilang kendali menjebol segel yang sudah ditanam Muking sebelumnya. Kemarahan tersebut semakin terlampiaskan di saat Yinsu melihat Suyu sedang bincang bersama Muking. Tentu saja, Yinsu berpikir bahwa tindakan gurunya demi menolong Suyu untuk menghancurkan dirinya dan Raja Ping yang merupakan ayah angkatnya. Dalam kemarahan yang tak terkendali, untungnya Muking berhasil merantai Yinsu dengan segel es penusuk jiwa, yang bahkan Muking juga masuk ke dalam alam dewa, bertarung dengan harimau putih demi mengambil lotus es yang berada di sana. Tentu hal itu ia lakukan demi menyegel sumber energi spiritual agar energi iblis di dalam tubuh Yinsu dapat dilenyapkan. Di fase ini, Yinsu bertanya akan kebenaran pada Muking, alasan ia diangkat sebagai murid di Gunung Barat. 他已深藏在我心中。 Tentu Yinsu tetap berpikir bahwa Muking hanya menjebaknya
agar kedudukan kursi kekaisaran diambil keturunan Raja Zong. 之前我问过你几次，根本都是谎言。 但我做这些不是为了帮。 Tentu, ungkapan tersebut dibantah Muking. Ia berkata bahwa semua tindakan yang ia lakukan 是万 bukan 邪之手 untuk 人魔王留 Suyu. 下的。 Karena tak puas dengan jawaban tersebut, Yinsu yang hatinya sudah terselimuti rasa benci, tentu ia tetap menganggap Muking berpihak pada Raja Song. 为什么就是不信我将来能压住林泉？跟你说呀！ Lagi dan lagi, Muking tak bisa memberi jawaban langsung karena larangan langit. Sebelum pergi, Muking kembali berkata bahwa ia tak akan membiarkan malapetaka terjadi pada Yinsu. 所以说，若你主动敞开心扉与灵泉交融， 借我力量， Tetesan darah dari sayatan pedang tersebut, 让开！ Muking akan mengabulkan keinginan Yinsu pergi dari Gunung Barat. Setelah ia berhasil membereskan masalah besar yang sudah di depan 最终 mata, 会走到这一步。 tanpa sepengetahuan Yinsu, Muking rela mengorbankan nyawa demi melahap sumber energi spiritual dengan caranya sendiri. Nah, di sini Muking menyuruh untuk menjaga Yinsu, sedangkan ia akan pergi menuju sekte Jihwa demi mendapatkan dan menguasai kitab jurus ilmu hati iblis 5 unsur. Tak berselang lama dari kepergian Muking, tiba-tiba pendekar jubah hitam datang, lain demi membebaskan Yinsu yang tersegel. Dan benar saja, 也困不住你。 dan benar saja, dengan terbukanya segel tersebut, Yinsu berhasil menemukan dan menyerap energi sumber spiritual yang membuat kesaktiannya naik 100 kali lipat di bawah satu level dari kehebatan gurunya. Formasi tersebut tentu diketuai 4 ketua sekte besar. Disinilah Muking berkata di hadapan mereka jika dirinya lah anak iblis yang mampu membangkitkan dan menyerap energi sumber spiritual. Tentu Muking rela berkata demikian demi menolong Yinsu muridnya. 形势放浪，想不到 Di samping itu, pendekar jubah hitam memberitahu Yinsu bahwa saat ini pasukan Raja Ping sedang berperang mengalahkan pasukan Raja Song. Di momen inilah, Muking pergi demi menghentikan tindakan Yinsu sebelum terlambat. Dan benar saja, di sisi lain terlihat Yinsu dengan gampang membabat habis pasukan Raja Song. Melihat keadaan yang semakin memburuk, 4 tetua sekte besar mulai memikirkan cara agar bisa membunuh Muking secepat mungkin. 他亲口承认 Di samping itu, murid Zheng tak habis pikir dengan tindakan gurunya, sebab ia rela mengorbankan nyawa bahkan namanya dengan mengaku sebagai anak iblis. Karena tak ingin 4 tetua sekte besar ambil tindakan, murid Zheng berniat pergi untuk menjelaskan semuanya. Namun hal tindakan tersebut dihentikan Muking sambil mengeluarkan mantra ajian cangkeman padanya. Di sisi lain, dalam waktu 3 hari, Yinsu berhasil mengalahkan pasukan Raja Song serta berhasil mengambil alih wilayah kekaisaran. Namun dengan tiba-tiba, pasukan Yinsu dikejutkan kehadiran Muking yang tanpa pikir panjang, Yinsu menyerang dengan ambisi akan membunuhnya. Nah, disinilah Muking berhasil menyerap energi sumber spiritual dari dalam tubuh Yinsu dengan jurus ilmu hati iblis 5 unsur yang berhasil ia kuasai. 我心 Di fase 原子 ini, Yinsu tetap beranggapan jika Muking mengkhianati dirinya serta berpihak pada Raja Song. Namun nyatanya semua yang dilakukan Muking tak lain demi keselamatan Yinsu itu 摘 sendiri. 夺你的天下都是我的。 Muking yang sudah berhasil menyerap energi sumber spiritual iblis, terlihat ia pergi menuju altar untuk kembali menyegel energi sumber spiritual iblis tersebut. Namun tindakan tersebut nihil tak bisa ia lakukan. Untuk menghentikan Muking kakaknya, Yan-Er sengaja menghampiri Yinsu sambil memberikan skema formasi segel dengan tujuan menolong kakaknya agar bisa terlepas dari energi spiritual iblis.
serta menolong kakaknya agar tak dihakimi 4 tetua sekte besar. Percaya dengan segel formasi tersebut, esok harinya terlihat Yan Er berhasil memanggil kakaknya yang seketika terjebak dengan formasi yang sudah disiapkan. Yinsu yang sampai sana juga terkejut, sebab formasi itu merupakan formasi pengikat dewa. Di waktu yang hampir bersamaan pula, para tetua sekte besar juga datang, yang ternyata itu semua merupakan rencana yang sudah disusun guna menjebak Mu Qing agar bisa disingkirkan. Hal itu Yan Er lakukan sebab rasa cemburu akut terhadap Pangeran Suyu yang lebih memilih Mu Qing, kakaknya. Tentu Mu Qing terluka parah dengan formasi tersebut, yang bahkan Yinsu kaget sebab kekuatan sumber spiritual dan jiwa pil emas di dalam tubuh Mu Qing sudahlah tiada. Tak peduli dengan itu, para tetua sekte bersama menyatukan kekuatan untuk mengaktifkan formasi pemusnah 9 tingkatan. Tentu Mu Qing tak mampu menahan kedahsyatan kekuatan formasi tersebut, yang bahkan kekuatan ilmu budidaya Yinsu sama sekali tak ada gunanya.